Perayaan Natal saat pandemi digelar melalui layanan media daring dan juga offline dengan protokol kesehatan ya tentunya. Dan untuk melihat perayaan Natal tahun ini, kita telah tersambung dengan korespondensi CNN Indonesia, Mumtazah Catra Diningrat dari Katedral Jakarta. Ya, halo Taza, ini bagaimana jalannya misa Natal hari ini? Apakah berdasarkan pantauan Anda ada prosedur khusus ini yang diterapkan pada misa Natal tahun ini mengingat saat ini kita semua masih berada di dalam masa pandemi? Taza. Ya, benar sekali Fani dan juga Sarah. Terkait dengan pandemi ini ada protokol-protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh para jemaat sebelum mereka mengikuti misa tatap muka. Dan terkait dengan misa tatap muka sendiri, pertama ini dibatasi jumlahnya. Biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi ini ada setidaknya 4 sesi misa Natal di hari Natal sendiri begitu. Namun pada hari ini ada 3 sesi, satu di antaranya bahkan dilakukan secara daring. Tadi pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Lalu kemudian untuk 2 sesi yang lainnya ini diperbolehkan untuk misa tatap muka, itu artinya sejumlah jemaat diperbolehkan untuk datang ke gereja katedral untuk mengikuti misa secara langsung. Nah, rencananya akan dilakukan pada pukul 11 siang dan juga pukul 5 sore. Namun mereka ini dibatasi jumlahnya. Kalau biasanya dulu, kalau mungkin Anda lihat belakang saya ini di depan gedung gereja katedral biasanya ada tenda khusus dengan kursi-kursi untuk dapat menampung jemaat-jemaat tambahan. Namun kemudian pada tahun ini tidak ada karena memang jumlah jemaatnya pun sangat-sangat dibatasi. Jadi hanya 309 orang saja, 200 diperbolehkan untuk berada di dalam gedung gereja dan 109 lainnya berada di bagian luar gereja di Plaza Maria. Dan mereka ini sangat dibatasi sekali, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka diwajibkan untuk mendaftar secara daring dan juga melakukan self-assessment. Itu artinya mereka harus dipastikan bahwa mereka ini tidak ada gejala-gejala virus corona, misalnya tidak panas ataupun demam, dan juga tidak ada flu, tidak kehilangan penciuman ataupun rasa begitu ya sebelum mereka kemudian melakukan pendaftaran. Lalu pada saat mereka mendaftar ini, mereka akan mendapatkan QR Code. Jadi pada saat mereka mendatangi gereja, mereka diwajibkan untuk menunjukkan QR Code tersebut dengan KTP mereka sebagai bentuk manifest. Dan mereka juga dipastikan adalah para jemaat dari paroki Gereja Katedral Jakarta saja. Tidak boleh dari paroki lainnya begitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa hanya orang-orang tertentu ini saja yang memang selama ini diperbolehkan untuk menghadiri misa tatap muka, baik pada saat misa mingguan ataupun misa Natal kali ini. Selain itu, Fani dan juga Sarah, mereka diwajibkan untuk mengecek suhu badan. Tidak diperbolehkan untuk masuk jika mereka memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius. Mereka juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun sebelum mereka memasuki kawasan gereja. Dan pada saat mereka berada di dalam, mereka diwajibkan untuk menjaga jarak. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat di dalam gereja itu ada kursi-kursi panjang yang biasanya dapat diduduki oleh setidaknya 6 orang. Namun kali ini hanya dibatasi 3 orang saja. Lalu kemudian ada jarak di depannya, di kursi depannya itu dikosongkan dan seperti itu. Jadi diselang-seling agar memastikan bahwa ada jaga jarak di antara para jemaat walaupun mereka datang berkeluarga begitu. Lalu kemudian juga pada saat mereka setelah selesai melaksanakan misa, mereka tidak diperbolehkan untuk berkerumun dan diimbau untuk langsung pulang ke rumah masing-masing untuk menjaga protokol kesehatan. Dan selama misa berlangsung, mereka tidak diperbolehkan untuk membuka masker kecuali pada saat mereka menerima komuni. Nah, terkait dengan beberapa ritual-ritual yang mungkin akan dilakukan, memang dari gereja katedral sendiri memiliki sejumlah perubahan ataupun ada sedikit variasi begitu ya, karena adanya pandemi ini. Misalnya biasanya pada saat misa di tahun-tahun sebelumnya ini panjangnya bisa mencapai 90 menit. Namun kali ini ada beberapa ritual yang kemudian diperpendek menjadi 60 menit saja. Lalu untuk komuni tidak langsung diberikan ke mulut jemaat, namun diberikan ke tangan jemaat. Lalu kemudian juga ada misalnya salam-salaman ini tidak diperbolehkan, mereka hanya diperbolehkan untuk bersalaman di dada saja, lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Ini adalah bagian dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh gereja katedral terkait dengan pelaksanaan misa tatap muka karena mereka sudah diperbolehkan melakukan misa sejak 12 Juli 2020 kemarin dan juga sudah jadi bagian untuk latihan-latihan sebelum dilaksanakannya misa Natal tahun ini. Jadi memang tidak ada perbedaan pada saat misa mingguan ataupun misa Natal kali ini. Tetap jumlah jemaatnya sama, tidak ada penambahan khusus terkait dengan Natal tahun ini. Dan juga protokolnya pun sama, baik misa mingguan ataupun misa Natal. Nah, sebagai tambahan juga para panitia termasuk romo dan juga uskup yang melaksanakan misa Natal pada tahun ini, mereka semuanya telah melalui tes swab antigen dan semuanya telah dinyatakan negatif sebelum diperbolehkan
untuk menjadi bagian dari pelaksanaan misa tatap muka Natal pada tahun ini. Dan terkait dengan tema Natal tahun ini, saya akan sedikit ulas, dan ini ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Susiana Suwadi selaku Humas Gereja Katedral terkait dengan tema Natal tahun ini yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta. Berikut cuplikannya. Pada prinsipnya, protokol kesehatan yang sangat ketat itu yang diterapkan dalam pelaksanaan ibadat Natal di Gereja Katedral. Sebenarnya juga tidak di Gereja Katedral saja, tapi seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta harus melakukan pelaksanaan protokol secara ketat. Contohnya usia yang boleh mengikuti misa tatap muka itu hanya dari 18 sampai 59. Kemudian harus dalam keadaan sehat, jadi harus self-assessment sendiri sih Mbak. Jadi kemudian juga harus kalau datang ke gereja dari rumah sampai nanti ibadat selesai pulang itu masker harus tetap digunakan, tidak boleh dilepas. Kecuali lagi saat menerima komuni, kemudian ditutup lagi, seperti itu. Kemudian juga yang boleh mengikuti misa tatap muka itu hanya yang ada di dalam paroki Gereja Katedral. Jadi mempunyai nomor seperti nomor NIK gitu ya, itu nomor biduk. Nah itu mendaftar ke website Bela Rasa. Nah dari situ mendapat QR code. Lalu nanti kalau datang diukur suhu maksimal 37,5. Kemudian menunjukkan QR code beserta dengan manifest tambahan KTP. Kemudian mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, baru kemudian masuk ke dalam gereja. Ya, Fani dan juga Sarah, terkait dengan penjagaan ataupun keamanan di kawasan Gereja Katedral sendiri dari Polda Metro Jaya, dari TNI Angkatan Darat dan juga dari Satpol PP terlihat sudah ada melakukan penjagaan. Aparat gabungan ada kurang lebih 200 personil yang memastikan bahwa gereja aman dari segala ancaman. Saya juga melihat di sini ada tim Gegana juga yang sudah standby. Dan selain itu juga terkait dengan selain keamanan fisik, ada juga kelas keamanan kesehatan yang juga terlihat di sini ada ambulans yang juga standby untuk memastikan jikalau nantinya ada gangguan-gangguan kesehatan yang ataupun simptom-simptom kesehatan yang mungkin ditunjukkan oleh salah seorang jemaat. Kita berharap bahwa para jemaat yang melakukan misa pada hari ini semuanya sehat-sehat saja dan juga dapat melaksanakan misa tatap muka dengan damai dan juga lancar. Sarah, Fani. Ya, terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia, Mumtazah Catra Diningrat yang melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.